Ya, ketemu lagi dalam mata kuliah kalkulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai diferensial fungsi sederhana. Kita mulai dari koefisien diferensi dan derivatif, kemudian kaidahnya, hakikatnya, dan derivatif itu sendiri ya. Kita mulai dari konsepnya derivatif atau diferensial atau turunan. Jadi, y fungsi x ini ada penambahan dari x-nya sebesar delta x, maka untuk y yang penambahan dengan delta y, nah y plus delta y sama dengan fungsi x plus delta x. Jadi ada pergeseran x-nya sehingga nanti y-nya juga bergeser. Maka bisa kita tuliskan delta y sama dengan fx plus delta x dikurangi y. Y-nya bisa kita ganti dengan fx seperti ini. Maka kalau kita mencari pembagian dari delta y per delta x, nah ini adalah tangan arah atau gradien. Jadi delta x-nya tambahan dari x, sedangkan delta y tambahan dari y akibat adanya pertambahan dari x. Jadi delta y-nya timbul karena delta x. Kemudian apabila persamaan tadi di ruas kiri dan kanan sama-sama dibagi delta x, jadi dibagi delta x seperti ini ya, maka kita dapatkan persamaan ini. Nah, kenapa dibagi delta x? Karena perubahan y terhadap x ini merupakan gradien atau kemiringan suatu garis singgung. Jadi bentuk delta y per delta x ini disebut dengan hasil bagi perbedaan atau koefisien diferensi yang mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel terkait y terhadap perubahan variabel bebas x. Proses penurunan fungsi disebut juga proses diferensiasi. Jadi diferensiasi itu menurunkan ya turunannya. Ini merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi di mana delta x-nya mendekati 0 atau sangat kecil. Hasil proses diferensiasi dinamakan turunan atau derivatif. Jadi sebenarnya diferensiasi, derivatif ini konsepnya sama ya, sama-sama turunan. Hanya prosesnya, hasilnya gitu ya. Ada perbedaan istilahnya saja. Oke, jadi dari perubahan y terhadap x ini, kita limitkan pada saat delta x mendekati 0, hasilnya seperti ini. Nah, limit ini yang dinamakan dengan turunan pertama. Untuk penotasiannya, dari turunan suatu fungsi dapat dilakukan dengan berbagai macam. Ada yang ditulis limit delta x mendekati 0 delta y per delta x, atau y aksen, atau f aksen x, atau yx indeksnya x, atau f indeksnya x, atau d per dx, jadi diferensiasi terhadap x ya, atau dfx terhadap dx. Nah, jadi prinsipnya dari kemiringan atau slope atau lereng dari garis kurva suatu fungsi y sama dengan fx. Koefisien diferensiasi ini merupakan konsep dari kemiringan garis singgung. Kalau itu melewati suatu titik tertentu ya. Tapi kalau garis singgungnya itu hanya di satu titik, ya itu artinya perubahan x-nya mendekati 0. Jadi limitnya mendekati 0. Nah, jadi karena kita beberapa fungsi ini sudah ada hasil limitnya, kita nggak usah pakai limitnya ya. Kecuali memang tidak ada rumusnya, nggak ada hasil limitnya, maka ada rumusnya, maka kita cari konsepnya ya. Kita hitung pakai limit ini. Nah, jadi ini beberapa yang sudah dirumuskan. Yang pertama diferensiasi konstanta. Jika y sama dengan k, di mana k-nya konstan. Konstan itu angka. Berapapun angkanya, maka turunannya y terhadap x adalah 0. Misalnya y-nya 5, maka turunannya pasti 0. Y-nya 100 ya 0, y-nya 1 ya 0, y-nya 0 ya turunannya juga 0 gitu ya. Jadi kalau konstanta angka, apapun angkanya negatif positif, pecahan desimal, bulat sama aja, turunannya semuanya 0. Yang kedua diferensiasi fungsi pangkat. Ini sama dengan x pangkat n. N-nya konstanta. Dn-nya pangkat konstanta pangkat angka ya. Maka turunan y terhadap x, d per dx sama dengan pangkatnya turun, n-nya turun ke depan ini dikalikan x pangkat n-1. Turunannya n-nya turun, x-nya pangkatnya turun 1. Jadi kalau ditulis soalnya y sama dengan x pangkat 3, maka turunannya 3-nya ini pangkatnya turun ke depan 3 kali, x-nya pangkatnya kurang 1. 3-1 pangkatnya 2 ya, 3x pangkat 2. Ini kalau y-nya ini kita masukkan ke konsepnya rumus limit tadi, pakai limit ini. Ketemunya sama, ketemunya 3x kuadrat. Nah, jadi beberapa fungsi yang sudah dihitungkan limitnya, nggak usah pakai limit ya, kecuali soalnya memang minta pakai limit ya. Jadi langsung pakai rumusnya aja. Kalau x pangkat n, turunannya n, x pangkat min,
X pangkat N-1. Gitu. Lanjut, diferensiasi perkalian konstanta dan fungsi. K dikali V, maka V-nya adalah X, di mana V-nya ini suatu fungsi ya, maka d per dx ya. K dikali dv per dx. Ya, jadi ada konstanta, konstantanya tetap, jangan dibuang, jangan dihapus, jangan dihilangkan. 5-nya tetap 5 kali turunannya x pangkat 3. Contohnya Y sama dengan 5x pangkat 3. Turunannya 5-nya tetap, x pangkat 3 turunannya 3x kuadrat. Jadi 5 kali 3-nya 15. 15 x pangkat 2. Gitu ya. Jadi angkanya jangan dihapus, jangan dihilangkan. Tetap berada di situ, tinggal nanti perlu dikali berapa. Berikutnya diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Misalkan Y-nya sama dengan K per V, X per V ya, di mana V-nya itu HX, fungsi X. Maka D per DX-nya, ini kita pakai rumus ini boleh atau pangkatnya pindah ke atas. Nah, jadi pangkatnya pindah ke atas pada misalnya Y sama dengan 5 per X pangkat 3. Maka X pangkat 3 ini kan di bawah. Kalau pindah-pindah ke atas, X-nya pangkatnya min 3. Jadi yang pangkatnya tadinya plus 3 pindah ke atas jadi min 3. Jadi langsung jadi Y sama dengan 5X pangkat min 3, turunannya 5-nya tetap, min 3-nya turun ya, min 3 kali X-nya pangkatnya kurangi 1. Min 3 min 1. Itu berarti min 4. Ya. Nah, berarti 5 kali 3, 15. 15 S pangkat min 4. Ada minnya karena pangkatnya min 3 tadi di atas ya. Jadi min 15 S pangkat min 4. Nah, ini hasilnya sama. Min 15 S pangkat min 4, kalau X-nya di atas, X-nya pangkat min 4. Jadi kalau di bawah S-nya pangkat 4. Ini kalau dibagi kan S pangkat 2 di per S pangkat 6 nih ya. Kalau disederhanakan kan masih di bawah S pangkat 4. Jadi hasilnya akan sama dengan rumus ini. Maksud saya biar nggak terlalu banyak menghafal rumus ya. Walaupun nggak usah dihafal, nanti kita ujiannya open ya. Nah, ini sebenarnya rumusnya didapat dari U per V. Nah, yang nanti kita pelajari. Pakai rumus ini juga boleh sih. Min K dV per dx dibagi V kuadrat. Jadi kalau pembaginya fungsi X seperti ini, K-nya tetap ya, min K, minimanya tetap, per V kuadrat, V-nya kan S pangkat 3 ini. Nah, dikuadratkan jadi pernya S pangkat 3 dikuadratkan, S pangkat 6. Kemudian dikali dV per dx, turunannya S pangkat 3. 3 S pangkat 2. Nah, tinggal disederhanakan ini. Hasilnya sama dengan kalau tadi kita pakai cara 5 dikali S pangkat min 3. Gitu ya. Nah, jadi memang konsepnya matematika itu sebenarnya esensinya kebebasan. Bebas mau pakai cara apapun, yang penting logis. Memang tingkat kalian di kuliah S1 itu analisis sama logika. Nah, jadi tahu masalahnya apa, tahu logikanya, cara cari solusinya ya, tahu tujuannya mau cari apa. Jadi itu akan kalian terapkan nanti kalau kalian bekerja. Ada masalah apa, tujuannya mau cari apa ya, caranya bagaimana yang benar gitu ya. Nah, caranya nggak harus pakai rumus ya, kayak yang lainnya juga boleh. Jadi kita langsung pakai S-nya, pindah ke atas ya. Sama yang rumus yang tadi ini, yang sebelumnya. Nah, jadi nggak harus pakai rumus ya. Pakai logika yang lainnya juga boleh. Yang penting logis ya. Oke, langsung berikutnya diferensiasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau I-nya fungsi U dan V-nya di plus atau minus, maka turunannya tinggal masing-masing diturunkan. Jadi 4, misalnya Y sama dengan 4x kuadrat plus x pangkat 3. Ini kan kalau jumlah nggak bisa karena pangkatnya beda ya. Nah, jadi kalau turunannya tidak saya sederhanakan, langsung kita turunkan aja ini. Jadi d per dx-nya turunannya terhadap x plus turunannya v terhadap x. Jadi langsung aja nggak usah ditulis panjang begini, langsung di aksennya sama dengan turunannya 4x kuadrat. 4-nya kan tetap. X pangkat 2-nya turun, X-nya pangkatnya 2 turun. 2 kali 4, tadi 4-nya tetap ya. 2 kali 4 kali X pangkatnya 2 kurangi 1, kan 1 ya. Jadi 8 X pangkat 1, X saja ya. X pangkat 3 turunannya berapa? Pangkatnya 3 turun. 3 X pangkatnya kurangi 1, jadi pangkat 2. Saya lanjut. Diferensi perkalian fungsi. Jadi kalau Y sama kali V, kalau U kali V tidak langsung diturunkan U-nya, diturunkan V-nya, begitu nggak boleh ya, karena limitnya. Ini kalau kita hitung turunan pakai konsep limit tadi, ketemunya ini. Jadi D per dx-nya sama dengan U dV per dx plus V du per dx. Atau kalau ini kalian mau singkat juga boleh U kali V aksen plus V dikali U aksen. Nah, jadi kalau yang U-nya tetap dikali V aksen. Kalau V-nya tetap dikali U aksen gitu ya, dijumlah ya, di plus. Oke, kita lihat contoh soalnya. 4x kuadrat x pangkat 3.
Ini sebenarnya Y-nya bisa kita buat 4X pangkat 2 sama pangkat 3 sama-sama X. Bisa kita sederhanakan pangkatnya 5. Ya, karena kalau kalian itu pangkatnya dijumlahkan. Ini bisa kita kerjakan 4X pangkat 5. X pangkat 5 turunannya berapa? Pangkatnya 5 ya, 5-nya turun. 5X pangkatnya kurangi 1, 4. Ya kan? Kali 4. 4 kali 5, X pangkat 4. 4 kali 5 kan 20. 20 X pangkat 4. Nah, langsung ketemunya begini boleh. Atau mau kalian pakai UV juga boleh. Jadi U-nya kalau tetap, kalau 4X kuadrat yang tetap, dikali turunannya X pangkat 3. 3X kuadrat ya. Gantian yang X pangkat 3-nya tetap, dikali turunannya 4X kuadrat. 2 kali 4 X gitu ya. Jadi 8X. Ini disederhanakan. 4X pangkat 2, 3X pangkat 2 dikalikan jadi 12X pangkat 4 ya. X pangkat 3, 8X jadi 8X pangkat 4. Dijumlahkan 20X pangkat 4. Sama kalau kalian nanti tadi langsung dari sini langsung ke sini ya. Jadi memang harus tahu cara yang lainnya ya, biar kalian kreatif tahu banyak cara. Karena memang solusi hidup itu banyak ya, nggak harus itu aja. Oke, berikutnya upper V. Kalau upper V, kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Kalau nggak bisa, ya pakai rumusnya ini. Ya, kalau tadi kan plus ini ya, U V aksen plus V U aksen gitu ya. Ini plus, harus plus. Kalau yang upper V, ini harus minus ya. Jadi V U aksen, min U V aksen, dibagi V kuadrat. Kalau yang plus tadi, kebalik nggak apa-apa. U V aksen plus V U aksen. Atau dibalik V U aksen plus U V aksen, dibalik sama aja. Karena sama-sama plus. Kalau ini ada yang plus, ada yang min, nggak boleh dibalik ya. Jadi V dulu dikali U aksen, dikurangi U, dikali V aksen, baru dibagi V kuadrat. Jadi jangan langsung turunannya U dibagi turunannya V, nggak boleh ya. Karena U per V ini limitnya ketemunya ya rumusnya ini. Oke, kita langsung ke contohnya. Ini sama dengan 4X kuadrat dibagi X pangkat 3. Ini sama-sama X ini. Kalau kita sederhanakan bisa ini ya. Nah, kalau sederhanakan bisa ngapain harus panjang lebar ya. Nah, jadi ini boleh dikerjakan X kuadrat dibagi X pangkat 3 itu masih X pangkat 1 di bawah ya kan. Kalau mau pindah ke atas, X-nya pangkatnya min 1. Nah, maka kalau 4X pangkat min 1 turunannya berapa? 4-nya tetap, pangkatnya min 1 kan? Min 1-nya turun, jadi kali 4, jadi min 4 ya. Pangkatnya kurangi 1. Min 1 kurangi 1. Min 1 itu min 2. Jadi langsung boleh ketemunya I aksen sama dengan min 4 X pangkat min 2. Langsung ke sini boleh. Atau kalau mau panjang, begini juga boleh, ketemunya sama. Nah, kalau mau panjang, yang atas sendiri, bawah sendiri. Yang atas itu U, yang bawah V. Rumusnya U, V U aksen ya. V-nya tetap X pangkat 3 dikali turunannya U itu yang atas ini. 4X kuadrat turunannya 8X ya. Dikurang gantian yang 4X kuadrat tetap, 4X kuadrat tetap, tinggal X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat. Tandanya harus min ya, dibagi V kuadrat. Yang bawah yang penyebutnya dikuadratkan. Nah, tinggal disederhanakan. X pangkat 3, 8X jadi 8X pangkat 4. 4 kali 3, 12. X pangkat 2, X pangkat 2, X pangkat 4. Ya, 8 sama-sama X pangkat 4. Ini 8 min 12 min 4. Ya. X pangkat 4 dibagi X pangkat 6 masih X pangkat 2 di bawah. Kita pindah ke atas jadi pangkatnya min 2. Jadi boleh pakai rumus. Kalau bisa disederhanakan langsung disederhanakan dan diturunkan langsung boleh. Tidak harus pakai rumus ya. Lanjut. Fungsi komposit atau berantai. Ini fungsi komposisi ya, atau komposit. Jadi kalau idenya fungsi komposisi F, fungsi GX. Nah, atau F bundaran G. Dulu waktu kalian sekolah mungkin masih ada yang masih ingat ada F bundaran G, bundaran F, G bundaran G itu ya. Nah, itu fungsi komposisi atau komposit. Jadi kalau seperti ini, maka turunannya dy per dx-nya adalah turunannya dy per du. Jadi gx-nya diandaikan u dulu. U-nya GX. Jadi Y-nya diturunkan ke U, baru dikali turunannya U terhadap X. Nah, maka dari sini kita dapatkan D per DX. Karena DU per DU-nya kan habis. Contohnya begini. Y sama dengan 4X pangkat 13 tempat pangkatnya 2. Ini karena pangkatnya 2, kalian jabarkan pangkat 2-nya, diturunkan. Langsung diturunkan, boleh. Atau pakai seperti ini, pakai U juga boleh. Ini misalnya dalam kurung ini, U-nya ya. Jadi U pangkat 2 kan. Jadi U pangkat 2 turunannya berapa? Ya, ini turunannya U pangkat 2 itu 2U ya. Masih dikalikan turunannya dari U per X. Nah, jadi kalau ini sendiri-sendiri U-nya ini kita butuh turunannya DU per DX dan turunannya DY per DU. Nah, jadi kalau
U-nya ini kita tuliskan U, maka Y-nya ini ganti U kuadrat. Maka kita nanti butuh U per dx ya. Turunannya terhadap X ini. U terhadap X turunannya 4X pangkat 3, turunannya 12X kuadrat gitu ya. 5 turunannya 0. D per DU-nya, U kuadrat turunannya 2U. Nah, jadi ditulis satu-satu begini boleh, langsung masuk ke rumusnya juga boleh. D per DU, ya berarti Y-nya ini terhadap U. 2U gitu ya, dikali DU per dx. Nah, U-nya ini turunan terhadap X. 12X pangkat 2. Nah, ini tinggal dikalikan. U-nya tinggal dikembalikan ke soal tadi. Karena soalnya pakai X, maka soal ini, kalau kita misalkan U, ya nanti U-nya kembalikan ke X. Jadi U-nya ini kita ganti, ini 4X pangkat 3 plus 5. Nah, seperti ini ya, ini tinggal disederhanakan. 2 kali 12, 24 X pangkat 2, dikali 4 X pangkat 3, ketemunya 96 X pangkat 5, gitu ya. 24 X pangkat 2 dikali 5, ketemunya 120 X pangkat 2 ya. 24 X pangkat 2 kali 5, gitu ya, ketemunya ini. Jadi ini tinggal disederhanakan. Berikutnya fungsi pangkat. Jadi U pangkat N. Ini dengan cara yang tadi pakai U seperti ini ya. Turunannya U, N U pangkat dikurangi 1, 2 kali turunannya U. Sebenarnya konsepnya sama yang tadi ini. Sama ya. Nah, ini kan F komposisi G. Nah, yang di sini komposisinya ini U-nya pangkatnya 2. Nah, jadi turunannya dari F. F-nya itu, fungsi F-nya itu S pangkat 2. Di mana di dalamnya X-nya ini GX. GX-nya 4X pangkat 3 plus 5. Nah, ini boleh pakai pemisalan begini atau langsung pakai cara ini. Jadi U pangkat N ya turunannya N. U pangkatnya kurangi 1 kali turunannya U. Nah, jadi boleh pakai rumus yang ini. Ya, pakai D per DU dikali D per DX boleh. Atau langsung aja kalau ini U pangkat N maka turunannya ya pangkatnya turun, N U pangkatnya kurangi 1 dikali turunannya. Nah, jadi kalau soalnya sama ini kita misalkan U-nya di sini di dalamnya YB ini DU-nya 4X pangkat 3 plus 5. Jadi kan Y-nya U pangkat 2. Maka turunannya langsung turunannya U pangkat 2. Ya, 2 U pangkat 1. Itu ya, langsung ditulis ini. U-nya ya, 4X pangkat 3 plus 5. Masih dikali turunannya U, DU per DX-nya. Jadi U-nya tadi ini, maka turunannya U adalah X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat. Dikali 4. Nah, jadi 12X pangkat 2 ya. Tinggal disederhanakan. Sama hasilnya yang tadi. Jadi boleh pakai DU per DX dikali DU per DU dikali DU per DX yang tinggi ya. Nah, atau boleh pakai rumus ini langsung U-nya diturunkan dikali turunannya U. Sebenarnya ini konsepnya kan sama ya. Jadi nggak usah bingung ya rumusnya beda ya. Ini soal yang sama. Jadi caranya boleh ditulis begini, boleh yang tadi sama aja. Berikutnya fungsi logaritma, logaritmik. Jika y-nya A logaritma X, maka d per dx-nya seper X ln A. Ini ln ya, bukan I ya. Ini ln itu logaritma natural. Jadi logaritma natural itu basisnya bilangan natural atau E atau Euler nulisnya ya, bilangan Euler. Kalau logaritma biasa itu basisnya 10. Kalau nggak ditulis ya, kalau ditulis berarti nggak 10. Nah, misalnya 5 log 2x, ya ini berarti basisnya 5. Harus ditulis. Kalau nggak ditulis berarti ini basisnya 10. Di A-nya kalau nggak ditulis berarti 10. Kalau ditulis, selain 10 ditulis ya. Jadi 5 log 2x turunannya tinggal diseper, log x-nya diseper. Ya, tinggal seper 2x-nya, seper 2x, ln A. A-nya itu yang basisnya ini 5. Seper 2x ln 5. Kemudian jika y-nya log x, maka d per dx-nya seper x log e. Ini kalau basisnya 10 ya. Jika y-nya log u, maka dikali du per dx. Nah, ini sebenarnya ini ya 2x. Ini masih kurang. Turunannya 2x itu 2. Nah, jadi yang dicontoh kalau log x saja seper x dan 5 ya. Karena kan turunannya x 1. Tapi kalau log 2u itu u ya. U-nya 2x. 2x itu turunannya 2. Ini masih kurang angka 2 di atas ya. Jadi ini kurang 2 karena dikali du per dx. Du per dx-nya turunannya 2x itu 2. Maka 2 per 2-nya habis. Jadi seper x dan 5 ya. Nah, direvisi yang di sini dikali 2 ya. Karena log 2x ya. Turunan 2x itu 2. Jadi 2 per 2-nya habis.
Lanjut untuk fungsi komposit logaritmik. Ini kalau A log U, di mana U-nya Gx, G-nya suatu fungsi, ini sama yang tadi ya. Sebenarnya sama. Kalau tadi pakai logaritma natural, LNA, logaritma natural ini kalau kita tuliskan logaritma, itu E log A. Nah, jadi basisnya E log A. E log A ini kalau pindah ke bawah ke atas, nah jadinya seperti ini. Ya, log E dibagi U dikali turunannya U per X. Kali DU per DX-nya. Nah, jadi contohnya logaritma dari X-3 per X plus 2. Maka kita punya U-nya ini di dalam logaritma, ya karena U-nya ini kan ada fungsi dibagi fungsi. Maka kita mencari turunannya dulu, turunannya U per dx. Du per dx-nya, diferensial U terhadap X. Ini kita sederhana kan nggak bisa, maka kita pakai U per V. Ya. U per V tadi rumusnya V, U aksen min U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, maka yang turunannya ini V-nya tetap, X plus 2. Turunannya U, yang atas turunannya X itu 1 ya. Nggak ditulis ini dikali 1 ya. Dikurangi gantian yang atas tetap, turunannya yang bawah, X juga turunannya 1. Ini dikali 1, nggak ditulis ya. Karena dikali 1, dibagi 1, pangkat 1 nggak ditulis. Dibagi V kuadrat. V itu yang bawah ini kuadrat. Nah, tinggal disederhanakan. X dikurangi X-nya habis, 2 dikurangi min 3. Min kan plus ya, jadi 2 plus 3, 5. 5 per X plus 2 kuadrat dari sini. Nah, maka kita masuk ke turunannya dy per dx-nya A log E dibagi U dikali du per dx. Jadi, soalnya tadi ini, nah ini A-nya kan berarti 10 ya. Nah, berarti jadi 10 log E atau 10-nya nggak bisa ditulis. Jadi A ini ditulis selain 10. Jadi kalau 10 ditulis boleh, nggak juga nggak apa-apa. Karena itu sudah standar internasional, kalau logaritma 10 nggak ditulis ya. Jadi ini log E dibagi U, U-nya kan ini tadi. Ditulis semua. Dikali turunannya ini tadi. Nah, 1/X min 3 per X plus 2, ini sama aja dikali dibalik. Ya, jadi X min 3-nya tetap di bawah, X plus 2-nya pindah ke atas. Nah, jadi X plus 2 yang atas sama yang bawah ini X plus 2 pangkat 2. Jadi pangkatnya 1 dibagi pangkat 2 kan, masih pangkat 1 di bawah ini ya. X plus 2-nya pangkatnya 1. Karena dibagi sama yang ini. Atau ini dibagi langsung juga bisa ini. Boleh dibagi langsung tinggal X plus 2. Ya, pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Ya, tinggal X min 3, X plus 2, 5 log E. Ini tadi ya. Nah, jadi yang penyebutnya ini dikalikan juga boleh. X min 3, X plus 2 itu kalau dikalikan X kuadrat, min 3X plus 2X jadi min 1X atau min X ya. Min 3 kali 2 itu min 6. Jadi kalau ada U, pastikan jangan lupa ya, selalu dikalikan DU per DX. Itu untuk yang komposit logaritmik. Berikutnya komposit logaritmik berpangkat. Nah, jadi kalau log U pangkatnya N, maka turunannya Y per U dulu ya. Y per DU. Y per DU dulu. Turunkan terhadap U dulu. Dikalikan turunannya log. Log tadi turunannya A log E per U dikali DU per DX. Jadi kalau logaritma 5x kuadrat pangkatnya 3. Ini yang terluar adalah fungsi pangkat 3. Maka yang kita turunkan pangkatnya 3 dulu. 3 log tetap pangkatnya kurangi 1. Pangkatnya 2. Gitu ya. Yang 3-nya sudah diturunkan. Masih dikalikan turunannya log. Turunannya log tadi A log E per U. Dikali DU per DX ini ya. Nah, jadi karena A-nya 10 nggak ditulis ya. Jadi log E dibagi U. U-nya ini 5x kuadrat. Nah, masih dikali turunannya U per DX-nya. Turunannya 5x kuadrat adalah 10x ya. Pangkat 2 kan turunannya 2x kali 5. Jadi 10x gitu ya. Nah, seperti ini saja atau mau disederhanakan seperti ini juga boleh. Jadi 30 dibagi 5 jadi 6 ya. X dibagi X kuadrat masih X di bawah ini. Nah, yang log-log ini tetap. Yang pangkat seperti pangkat 3 ini dituliskan di luar boleh. Atau ditulis di tengah. Jadi tulisnya boleh di luar seperti ini dikurung ya. Atau di tengah. Jadi log pangkat 3, 5x kuadrat. Yang pangkat 3 itu miliknya log. Kalau yang X kuadrat ini kuadratnya miliknya X. Jadi kalau nulisnya pangkatnya di tengah setelah log gitu ya, itu miliknya log. Sama dengan kalau lognya dikurung, dipangkatkan. Cara nulisnya boleh dikurung di pangkat atau di tengah setelah log gitu ya. Lanjut untuk fungsi logaritmik Napier yang logaritma natural, ln X itu turunannya 1/X ya.
Contohnya 1/5 ln X, seperlimanya tetap, ln X-nya turunannya 1/X. Jadi 1/5 kali 1/X ya 1/5X gitu ya. Berikutnya kalau logaritmik Napier yang komposit, kalau ln U ya sama, kalau ln X ya 1/X, kalau ln U ya 1/U. Masih dikali di per dx ya, karena U-nya fungsi. Jadi kalau ln ini, S-3 per X plus 2, ini turunannya sepernya. Nah, jadi U-nya ini kan pecahan nih. Kalau sepernya berarti kan dibalik ya. S plus 2 dibagi S-3. Dikali turunannya U. Nah, turunannya U terhadap X ini tadi yang soal yang sebelumnya sudah kita hitung ketemunya ini. Nah, tinggal dikalikan, disederhanakan yang S plus 2 pangkatnya 1 sama 2 disederhanakan tinggal pangkat 1 di bawah ya, dikali S-3. Dikalikan ya, 5-nya tetap di atas. Nah, ini tinggal disederhanakan. Jadi yang U-nya ini tadi sudah kita hitung yang S-3 plus 2. Nah, ini ya, U-nya sudah kita hitung hitungannya. Tinggal pakai aja. Pakai di sini ya. Lanjut, yang berikutnya komposit logaritmik Napier berpangkat. Sama yang prinsipnya logaritma pangkat tadi ya, logaritma U pangkat N. Maka turunannya ya, pangkatnya dulu, D per DU-nya, masih dikali turunannya ln. Ln itu turunannya 1/U, kali turunannya U. Jadi kalau logaritma natural 5x kuadrat pangkat 3, turunannya pangkatnya 3 dulu. Pangkat 3 turunannya 3, ln-nya tetap ya, pangkatnya kurangi 1, pangkatnya 2. Baru dikalikan turunannya ln. Ln itu 1/U DU per dx. Nah, U-nya kan 5x kuadrat nih. 1/5x kuadrat masih dikali turunannya 5x kuadrat. X kuadrat itu turunannya 2x dikali 5. Jadi 10x ya. Tinggal disederhanakan. 3 kali 10x dibagi 5x kuadrat. Nah, jadi ada berapa? Oh, ini ada 10 dibagi 5 kan 2 ya. X-nya masih di bawah 1. Jadi masih 5 di atas dikali 3. Harusnya, sorry, 2 ya. 2, 10 kali 5 kan 2 ya. 2 kali 3, 6. 6 per X bagi X kuadratnya X. Jadi lambungnya ini tetap. Yang diseranakan 10X dibagi 5X pangkat 2 kali 3 gitu ya. Lanjut, untuk yang eksponensial, A pangkat X, A-nya konstanta. Maka D per dx-nya A pangkat X ln A. Jadi contohnya 5 pangkat X, turunannya tetap A pangkat X ya, kali ln A. Jadi 5 pangkat X, turunannya tetap 5 pangkat X, kali ln A. A-nya kan 5 ini. 5, berarti ln 5. Jadi kalau E pangkat X, maka turunannya terhadap X ya tetap E pangkat X. Karena turunannya ln E itu 1. Karena ln E itu 1 ya. Jadi ln A, A-nya kan E. Ln E itu 1. Kenapa 1? Karena ln E itu logaritma. Bilangan natural. E log E. E log E ketemunya 1. Kan E-nya pangkat 1 ya. Jadi 1 ketemunya. Jadi kalau E pangkat X tetap E pangkat X turunannya. Kalau A pangkat X ya tetap A pangkat X. Tapi dikali ln A-nya. Berikutnya kalau fungsi komposit eksponensial. Nah, jadi A pangkat U. U-nya pangkat. Maka turunannya A pangkat U. Tetap A pangkat U ya. Kali ln A. Dikali turunannya U. Di U per dx. Contohnya Y-nya 9 pangkat 3x kuadrat min 4. Maka dimisalkan U-nya pangkatnya. Nah, kita kan butuh di U per dx ya. Nah, ini kita turunkan. Turunnya 3x kuadrat. Jadi turunannya jadi 6x. Min 4 turunnya kan 0 ya. Karena konstan. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi soalnya 9 pangkat, maka turunannya A pangkat tetap A pangkat ya. Nah, ini 9 pangkat 3x kuadrat min 4 tetap. Dikali ln A. Jadi A-nya kan 9. A pangkat U ya. Jadi A-nya 9. Kali ln 9. Dikali turunannya U per X. Ini 6x. Nah, tinggal disederhanakan. Ini cuma nulisnya aja dipindah ke depan. Karena kalau nggak dikurung, nanti bisa jadi logaritmanya 9 kali 6x ya. Padahal enggak, ini 6x-nya sendiri. Bukan dikali logaritma ya. Karena logaritma 9 itu sendiri ya. Beda sama 6x-nya. Kalau mau dikali ya ln 9 ini diganti angka dulu ya. Karena ln 9 itu angka, bilangan bilangan apa namanya? Desimal ya. Atau ln 9 tetap ln 9 gini ya. Nah, tetap aja seperti ini, cuma nulis jadi pindah aja ini. Dalam kasus yang lainnya, kalau Y-nya E pangkat U, maka turunannya tetap E pangkat U. Masih dikali turunannya U terhadap X. Ya, jadi selalu ada U itu pasti turunannya dikali dengan DU per dx. Berikutnya kalau U pangkat V, U-nya fungsi, V-nya fungsi ya, fungsi semua ini. U-nya Gx, V-nya Hx.
Nah, misalnya Y-nya X pangkat X. Ini untuk mencari turunannya kita ubah menjadi bentuk logaritma. Kita lonkan semua. Jadi ln ini ya, bukan I ya. Ln atau ln ya, logaritma natural. Ln dari Y sama dengan ln-nya X pangkat X. Logaritma itu kalau ada pangkat, pangkatnya bisa ke depan dikalikan. Di X pangkat X ini pangkatnya ke depan, jadi X ln X. Dari sini baru kita turunkan. Kita buat logaritma, baru diturunkan. Ln Y turunannya seper Y kali Y aksen atau D per dx, ya kan? X ln X ini berarti U kali V. Nah, turunannya kalau U-nya tetap, X-nya tetap, maka dikali turunannya ln X. Ln X tadi turunannya seper X ya. Berikutnya ditambah ln X-nya tetap, ganti dikali dengan X-nya ini diturunkan. Turunan X itu 1. Maka bisa kita sederhanakan X kali per X itu 1. Dan X kali 1 tetapkan X. Maka D per dx-nya tinggal seper Y pindah ruas ke sebelah kanan ya. Jadi ini kan seperti ini ya dibagi Y. Kalau pindah kan jadi kali. Jadi X1 plus ln X ini dikali sama Y. Atau Y-nya kita kembalikan ke soalnya ini. Y-nya X pangkat X. Jadi X pangkat X dikali 1 plus ln X. Ini hasil akhirnya. Berikutnya kalau fungsi balikan. Y-nya fungsi X. X-nya fungsi Y. Maka yang ini merupakan fungsi yang saling berkebalikan ya. Memang suatu fungsi itu bisa dibuat X fungsi Y atau Y fungsi X. Yang biasanya kita sehari-hari pakai ini dari sekolah ya, biasa yang sering dipakai itu Y sama dengan fungsi X. Nah, tapi juga boleh sebenarnya X-nya fungsi Y. Jadi kalau diminta dy per dx-nya, maka bisa kita cari dari sepernya. Sepernya dy per dx. Jadi tinggal kita turunkan aja. Kita turunkan ini kalau X-nya 5Y plus setengah Y pangkat 4, maka kita turunkan X-nya terhadap Y. Dx terhadap Y ini turunannya 5Y, 5. Turunannya setengah, sebenarnya tetap ya, Y pangkat 4 turunannya 4, Y pangkat 3. Jadi 4 kali setengah, 2. Ya, 2 Y pangkat 3. Maka kalau diminta Y per dx, ini tinggal dibalik. Sepernya ini. Jadi seper dari 5 plus 2 Y pangkat 3. Tinggal diseperkan ya. Jadi kalau Y fungsi X, tapi dicari turunannya Y aksen ya. Y aksen itu berarti D per dx. Dan ini adanya dx per dy ya. Tinggal dibalik aja. Seperti ini ya. Lanjut ke implisit. Nah, implisit ini suatu fungsi yang berbentuk f(x, y) sama dengan 0. Ini merupakan fungsi implisit yang sejati, tidak mungkin dieksplisitkan. Dan di dx dapat diperoleh dengan mendiferensialkan suku demi suku dengan menganggap y-nya sebagai fungsi dari x. Karena yang diminta d per dx, maka y-nya ini fungsi x. Maka kalau fungsi punya turunan. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada y pangkat 2, ada y. Kalau kita mau buat y sama dengan fungsi x kan nggak bisa. Karena ada 2y, yang satunya pangkat 2, yang satunya pangkat 1. Nah, kecuali pangkatnya sama, bisa kita cari y-nya sama dengan berapa ya. Kalau ini pangkatnya nggak sama, nggak bisa kita buat eksplisit. Jadi kalau y sama dengan fungsi x itu fungsi eksplisit. Y sendiri, x sendiri. Tapi kalau campur begini namanya implisit. Kalau diminta dy per dx, maka y-nya fungsi x. Setiap fungsi punya turunan. Ya, maka kalau kita turunkan, 4x y pangkat 2 ini turunannya berarti x-nya sendiri, y pangkat 2 sendiri. Ini artinya ada dua fungsi. U kali V. Ya, U kali V tadi rumusnya U aksen plus U aksen dikali V. Plus ya. Jadi 4x y kuadrat ini turunannya, kalau yang y kuadratnya kita turunkan, maka turunannya y pangkat 2 itu 2y y aksen. Ya kan? 4x-nya tetap. 4x dikali 2y y aksen. Nah, kali 2 kan 8. Ya, 8 8x-nya tetap ya, 4x-nya tetap dikali 2 tadi jadi 8x. Y kuadrat turunannya 2y pangkat 1 ya, d per dx. Nah, tadi 2-nya sudah dikalikan sama 4 jadi 8 ini. Ini y kuadrat sudah diturunkan. Plus, gantian yang y kuadratnya tetap. 4x diturunkan terhadap x, ya 4. Ini ya, jadi satu suku ini turunannya ada 2 suku. Lanjut, min x kuadrat turunannya pangkatnya 2. 2-nya turun. Pangkatnya 1. Min 2x ya, min 2x pangkat 1. Atau nggak usah ditulis pangkatnya ya. 2y turunannya berapa? Ya 2 di aksen atau d per dx. 0 turunannya ya 0. Dari sini kita sederhanakan dy per dx-nya kita jadiin 1. Ini ada 8xy, ini ada plus 2. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. 8xy plus 2 dalam kurung dikali dy per dx. Ini 4x-nya, 4y kuadratnya pindah ke kanan jadi min. Kemudian min 2x-nya pindah ke kanan jadi plus.
Jadi D per DX-nya tinggal ini dibagi ini. Nah, tinggal dibagi ya. Ini karena angkanya 2482, ini genap, ya dibagi 2 semua bisa ini ya. Jadi akhirnya seperti ini. Jadi bagi 2 semua. Untuk implisit. Yang berikutnya fungsi parameter. Jika diketahui X-nya fungsi T, Y juga fungsi GT ya, T-nya parameter. Maka kalau diminta D per dx, bisa kita hitung dari D per dt dibagi dx per dt. Di masing-masing X sama Y-nya kita turunkan terhadap T. Contoh soalnya begini. Y-nya sama dengan T kuadrat, X-nya 3T plus 1. Maka turunannya terhadap T, T kuadrat turunannya 2T. Ya. Dibagi turunannya X terhadap T. Ini turunan terhadap T, 3T turunannya 3. Jadi D per dx-nya yang soal A ini ketemunya 2T dibagi 3. 2T per 3. Bisa ya? Nah, yang ini over V ya. Nah, turunannya X ini pakai over V. Atau U kali V juga boleh, tapi yang satu min T-nya pindah ke atas jadi pangkatnya min 1. Nah, ini juga over V semua. Nah, yang BC dikerjakan sendiri ya. Berikutnya kalau turunan tingkat tinggi. Jadi kalau turunan pertama ya pakai rumus tadi ya, rumus tadi yang sudah kita jabarkan turunan pertama. Kalau diminta turunan kedua, berarti turunan pertama diturunkan lagi. Minta turunan ketiga, berarti turunan kedua diturunkan lagi dan seterusnya. Begitu ya. Jadi turunan tingkat tinggi itu didapat dari turunan sebelumnya. Berikutnya untuk fungsi trigonometri. Ini kebalikan, sorry. Ini turunan dari sin cos tangen ya. Turunannya sin itu cos. Kalau U berarti kali di U per dx ya. Turunannya cos itu min sin. Kalau U ya sama dikali di U per dx. Tangan itu sekan kuadrat. Kalau tangan itu min sekan kuadrat. Sekan itu sekan tangan. Kosekan turunannya min kosekan kotangan. Jadi misalnya Y-nya yang A ya. Ini sama dengan sin 3x plus cos 2x. Nah, jadi sin U turunannya ini cos U. Jadi U-nya tetap ya. Jadi sin 3x turunannya cos 3x. Masih dikali turunannya U per x. Turunannya 3x berapa? 3 ya. Jadi cos 3x dikali 3. Atau 3 cos 3x. Plus cos 2x turunannya apa? Cos min sin. Nah, jadi min sin 2x tetap dikali turunnya 2x 2. Jadi min 2 sin 2x. Yang depan tadi 3 cos 3x. Min 2 sin 2x. Gitu ya. Jadi selalu dikalikan dengan U-nya, turunannya U. Kalau ada turunannya ya. Kalau nggak ada berarti 1 turunannya ya. Nah, nanti yang lainnya bisa dicoba sendiri. Nah, sudah materinya sudah kita bahas dari turunan aljabar sampai trigonometri. Mudah-mudahan tambah memahami, tambah ilmu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf dengan segala keterbatasannya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.